Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di kantor Anima Channel. Video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Shinkanome part terakhir. Buat yang belum nonton part sebelumnya, disarankan untuk nonton dulu agar kalian bisa mengerti alur ceritanya. Dan jangan lupa kalian untuk support channel ini dengan cara subscribe ke channel ini, karena dengan kalian subscribe kalian telah membantu Mimin. Tanpa lama-lama, langsung aja ke videonya. Di saat Seichi mau ikut membantu, mereka pun melarang karena Seichi adalah orang luar. Walaupun begitu, Seichi tidak tinggal diam dan mulai memakai skill mata dunianya. Nante, ここまで来て帰れるかよ。スキル、世界が。こいつが犯人。 Cerita berlanjut. Ketika Seichi sedang melihat sang pelaku menuju ke tempatnya, di saat itu Seichi melihat status dari sang pelaku. Dan ternyata pelaku tersebut berumur 8 tahun. Saat itu Seichi kaget karena sang pelakunya ternyata masih loli. Ketika sang pelaku sampai di tempat Seichi, Seichi pun baru percaya kalau memang benar pelaku itu adalah loli. Di saat itu loli itu yang sudah ketahuan oleh Seichi tiba-tiba menyerang Seichi. Tapi Seichi dapat menangkap serangannya dengan mudah. Loli itu bernama Origa Camellia. Setelah Seichi menumbangkan Origa, di saat itu para anggota Valkyrie datang. Dan di saat mereka melihat pelaku yang menyerang raja adalah seorang loli, mereka pun tidak percaya kalau seorang loli berani menyerang sang raja. Lalu kita berpindah ke tempat raja yang sedang tertidur karena kutukan yang disebabkan oleh Origa di serangan sebelumnya. Di saat Seichi melihat sang raja, ia pun kaget karena raja tersebut adalah Ren. Ketika Seichi melihat tangan Ren yang terkena kutukan, tiba-tiba datang kakak dari Lois yang seorang kepala divisi sihir yang bernama Florio. Saat itu Florio meminta Seichi agar menyembuhkan sang raja. Skill penyembuh miliknya tidak dapat menyembuhkan raja dari kutukannya. Di saat itu Seichi mencoba menyembuhkan raja walaupun Seichi tidak tahu caranya. Ia pun tetap akan berusaha untuk menyembuhkannya. まずは明確なイメージを持たなきゃ。明確なイメージ、明確なイメージっていうか、このままじゃダメだ。なんとか良くなるイメージを。良くなれ。反転魔法良くなれって何？成功したってこと？これは呪い、悠久の眠りが反転し、まじない永遠の健康になりました。 Setelah Seichi menyembuhkan sang raja, saat itu pun sang raja menawarkan Seichi sebuah hadiah. Tapi Seichi yang menolongnya dengan ikhlas menolaknya. Tapi mereka tetap memaksa Seichi agar meminta hadiah karena Seichi yang dipaksa pun mau meminta satu permintaan. Sebelum kita tahu permintaan Seichi, kita berpindah dulu ke tempat raja yang memanggil para pahlawan. Di saat itu raja didatangi oleh Komandan Zakia. Ini orangnya. Ketika Zakia menanyakan keberadaan para pahlawan, raja pun menjawab tentang keberadaan para pahlawan, sekaligus dengan rencananya yang sedang ia jalani dengan menteri yang licik itu. Di saat Zakia mendengar rencana itu, ia pun ingin menentangnya, namun apalah daya karena sang raja adalah penguasa dan Zakia hanyalah seorang bawahan pun tidak bisa apa-apa. Walaupun begitu, Zakia tetap setia kepada raja jahat itu. Di saat raja diserang pun Zakia tetap melindunginya. Rio, Kisama!
Setelah Zakia pergi, kita pun tahu kalau yang mengirim pembunuh bayaran yang menyerang Range adalah raja jahat ini. Saat itu, menteri yang tahu akan aliansi kerajaan Range dengan ras iblis memberitahu sang raja, membuat raja itu marah dan kesal. Cerita berpindah ke tempat permintaan Seiji. Ternyata Seiji meminta berendam di pemandian air panas saja. Saat itu pun raja yang sedang berbicara dengan Seiji ingin menceritakan cita-citanya untuk menyatukan semua umat manusia dengan ras iblis di seluruh dunia. 付き合えるような世の中になってほしいんだよ。まあ、それが俺のつまんねえ夢なんだ。ランゼさん、 Setelah Seiichi selesai di pemandian, ia terbangun di halaman, dan di hadapannya ada para waifunya yang menjemput Seiichi. Di saat itu Lois datang yang membuat Seiichi hampir dipukul karena telah menemukan waifu barunya. Jika mereka memperkenalkan diri, mereka malah menyebut status hubungannya dengan Seiichi yang membuat Floria jadi mengira Seiichi adalah pemuda nakal. Oleh sebab itu reputasi Seiichi pun rusak. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Loran yang sedang menginterogasi Origa. Di saat Loran mulai penyiksaannya, は使いたくなかったまことじゃねえぜよ素直に話せばこんなごちそう食べられたのにぜよ saya kira mau diapain, malah dibibitah hungkul kumamamen. Oke lanjut, ketika Seiichi melihat kelakuan si Loran pun kesal, yang membuat Seiichi masuk ke dalam ruangan interogasi dan memarahi si Loran. Setelah Seiichi memarahi si Loran, Seiichi pun mencoba menenangkan Origa. Di saat itu Seiichi yang dikasih tahu Lois tentang alasan Origa mau diperintah menyerang Ren, yang dikarenakan di leher Origa terdapat kalung budak. Di saat itu Seiichi mau melepas kalung budak tersebut, tapi Origa memberitahu Seiichi agar tidak melepas kalung yang ada di lehernya. Karena jika ada yang mencoba melepas kalung budak itu, maka efek dari kalung tersebut bakal melukai korbannya. Sementara Seiichi yang mencari cara kita beralih dulu. Lalu cerita memperlihatkan Zakia yang sedang mengejar pelaku dari penyerangan rajanya. Di saat itu sang pelaku menjelaskan kenapa ia menyerang raja. Dan keesokan harinya Zakia yang mengingat penjelasan dari sang pelaku mulai terbuka mata hatinya dan mulai merenungkan tentang apa yang Zakia lakukan selama ini. 帝国のために剣を振るうのか。俺の剣は一体何を守るために。 Cerita kembali ke Seiichi yang sedang mencoba melepaskan kalung budak itu. Di saat itu Seiichi ingat tentang skill yang pernah Seiichi pakai untuk menyembuhkan Range. Saat Seiichi membayangkan skillnya, ia malah mengingat seorang presiden. Walaupun begitu, skill yang dibuat Seiichi berhasil melepaskan kalung budak yang ada di leher Origa, yang membuat Seiichi heran. Setelah Origa terbebas, ia pun menangis. Karena saking bahagianya Origa terlepas dari kalung budak tersebut. Di saat itu Origa yang sedang menangis ditenangkan oleh Saria. Dan Saria yang kasihan melihatnya, menyarankan Seiichi untuk membawa Origa bersamanya. Di saat itu Seiichi meminta persetujuan dulu dari Lois. Saat itu Lois langsung setuju. Karena Lois berencana mau menyarankan Seiichi untuk merawat Origa. Origa pun menyebut Seiichi sebagai 聖一お兄ちゃん lalu cerita berpindah ke Menteri Lecik yang sedang mengobrol bersama seseorang, dan ternyata menteri tersebut bersekongkol dengan ajudan Raja Iblis. Saat itu mereka merencanakan tentang penyerangan ke kota tempat Seiichi berada. Lalu cerita kembali yang memperlihatkan Lois yang sedang meminta kepada Seiichi untuk mengawal Range sementara karena Lois akan pergi ke perbatasan tempat Paradin berada. Keesokan harinya Seiichi yang sedang berlatih untuk mengendalikan skillnya. Di saat itu Gastel dan Alice tiba-tiba datang untuk mengantar seorang petapa ahli sihir terhebat dunia yang bernama Barnabas untuk bertemu Range. Setelah itu mereka menemui Range. Di saat mereka bertemu, Range kaget karena gurunya datang dan langsung memberikan hormat. Setelah itu kakek petapa itu menjelaskan alasan ia datang ke tempat kediaman Range. Nyata kakek petapa itu adalah seorang kepala sekolah tempat para pahlawan berada.
mereka berbicara tentang masalah pengiriman para pahlawan dari Kekaisaran Kaisar. Tiba-tiba, ya, datang seorang penjaga kalau pos dekat hutan telah melihat segerombol monster yang sedang berniat menyerang kota. Lalu cerita memperlihatkan Lois dan Black Paladin yang sedang bersiap melawan para iblis yang ada di perbatasan. Di tengah pertarungan mereka mendapatkan kabar kalau segerombol monster yang mau menyerang kota. Tapi di saat itu Lois tidak dapat kembali karena tertahan oleh para iblis di perbatasan. Lalu kita diberitahu kalau rencana menteri dan ajudan Raja Iblis itu mengirim pasukan iblis di perbatasan hanyalah pengalihan semata agar tidak ada yang melindungi kota. Di saat itu, ajudan yang melihat kalau yang tersisa di kota hanyalah pasukan biasa dan segelintir orang-orang aneh, ia pun meremehkannya dan berpikir kalau mereka akan menang dengan mudah. Tapi si ajudan nggak tahu kalau ada Lord Sechi di sana. Lanjut cerita kembali ke Sechi yang sedang bersiap melawan monster bersama anggota guild dan pasukan kerajaan. Di saat para anggota guild dan para pasukan mulai melawan, Sechi yang melihatnya khawatir. Tapi Barnabas menyarankan Sechi untuk tenang dulu dan melihatnya.ガッセルさん、少々油断が過ぎるのではなくて。フルパワー 100% 中の 100%！ Setelah Sechi melihat kekuatan sebenarnya dari para anggota guild, ternyata mereka mempunyai kemampuan yang kuat, yang membuat Sechi kaget karena Sechi mengira kalau mereka hanyalah segelintir orang-orang aneh. Di sini kita mendapatkan pelajaran agar tidak melihat orang dari sampulnya saja tanpa tahu isinya. Anjay. Oke, lanjut. Setelah para anggota guild menyerang, sekarang gilirannya sang ahli sihir untuk menyerang. カオスレイン！ Saat serangan dari Barnabas langsung menghabisi semua monster. Di saat mereka telah selesai menghabisi monster tersebut, tiba-tiba ya, datang segerombolan monster lagi yang lebih kuat dari monster sebelumnya. Saat gelombang kedua datang, mereka melawan, tapi mereka kewalahan karena monsternya terlalu banyak karena terus bermunculan, yang membuat Seiji mencari cara lain untuk mengalahkan para monster tersebut. Di saat Seiji sedang berpikir, ia terbesit suatu cara dan langsung mencobanya. Tapi di saat Seiji mengaktifkan skillnya, ia sempat berpikir kalau skillnya gagal karena notif skillnya lagi lemot. Setelah skill aktif, semua para monster lenyap dalam sekejap. Bahkan efeknya sampai ke tempat ajudan Raja Iblis berada dan Judgment! membuat orang yang ada di sana pun kagum terhadap Sechi, terutama kakek Barnabas yang langsung menawarkan Sechi untuk mengajar di Akademi Barbador. Tapi Sechi saat itu sempat menolak karena Sechi memiliki janji dengan Loi dan ia juga tidak ingin berpisah dengan waifunya. Tak kehabisan akal, kakek Barnabas menawarkan untuk membawa para waifunya ikut juga. サリア君は生徒として、そちらの冒険者の彼女は聖一君と同じく教師として、魔物を蹴り飛ばしておったお嬢さんは生徒でもいいし武道コーチでもいい。そちらのお嬢ちゃんは聖一君のお手伝いをすればよい。 Yang membuat Sechi jadi tak keberatan. Setelah Sechi menyetujui tawaran kakek Barnabas, di saat itu mereka akan berencana berangkatnya setelah kepulangan Lois. Sebelum mereka berangkat, Sechi mengencani para waifunya secara bergantian. Giliran Saria menyarankan untuk mengajak Origa karena Origa yang selalu sendirian di rumah. Dan mereka pun berjalan bertiga seperti pasangan yang harmonis. Ketika mereka melihat Origa yang sedang bermain, tiba-tiba
あれは、すごいよ。 Muncul benda terbang yang mengumumkan acara tentang perlombaan lukisan yang diikuti oleh Mei. Lalu kita berpindah ke tempat perlombaannya. Saat itu ada kakek yang bernama Leon yang meresmikan acaranya. Ketika penilaian lukisan di saat itu, Mei berhasil menangkannya karena lukisannya yang bagus dan para penonton juga suka dengan lukisan Mei. Setelah selesai acara, Seiichi menghampiri Mei untuk mengucapkan selamat pada Mei. Dan di situ Mei memberitahu Seiichi kalau ia akan dibawa oleh kakek Leon ke kota seni yang bernama Kota Amuria. Untuk belajar di saat itu, Mei meminta Seiichi untuk menjadi model pertamanya. Lalu kita dipindahkan ke tempat ajudan Raja Iblis berada. Dan kita juga diperlihatkan kalau ada dua orang laki yang ingin membangkitkan Raja Iblis. Dan untuk kedepannya mereka menargetkan Akademi Barbador yang bertujuan mengumpulkan energi negatif agar sang Raja Iblis bangkit kembali. Setelah Seiichi selesai berbicara dengan Mei, lalu Seiichi dihampiri oleh Lois yang telah kembali dari perbatasan. Dan di saat itu Lois langsung menanyakan Seiichi tentang kebenaran Seiichi mau pergi untuk ke Akademi Barbador. Di saat itu Lois ingin ikut, tapi tidak bisa karena harus melindungi kotanya. Ketika Seiichi mau berangkat, mereka diantar oleh orang-orang yang dekat dengan mereka sampai gerbang. それじゃあ行ってきます。みんな元気でな。あなたの食事が私を待っている。じゃあね。 Di tengah jalan kita juga diperlihatkan ada karakter yang berkostum kayak Kamen Rider yang mungkin ada di cerita berikutnya. Pak Mamat lagi makan tomat dan cerita pun tamat. Apakah anime ini akan ada kelanjutannya ya? Semoga aja ada ya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis dan buat yang suka konten Mimin ya bantu support dengan cara subscribe di channel ini agar bisa berkembang. Terima kasih.